baru kita bacakan semua hasil kesempatan kelasnya lagi. Kelas ya. Oke. Siapa yang lain ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri sosialisasi budaya positif. Salam dan takbir kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap ke alam yang terang-benderang. Baiklah, guru hebat, di mana pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1. Di mana aksi nyata modul 1 ini adalah sebagai tugas saya dengan guru penggerak. Jadi dalam hal ini saya memberikan pembahasan kepada ibu guru bagaimana itu daya positif. Jadi program pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan bukan berarti saya merasa bagaimana sama ibu guru, tapi di sini adalah kita sharing bagaimana kedepannya keadaan sekolah kita dengan mengadakan budaya positif. Jadi sebelumnya selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi di lingkungan sekolah kita demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Jadi di konsep utama modul budaya positif yang saya sebentar akan paparkan ada 6, di mana pertama adalah disiplin positif, 2 teori motivasi, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, dan 6 adalah segitiga dan khusus. Jadi sebelum kita melanjutkan paparan budaya positif secara umum, tujuan materi sosialisasi ini adalah pertama, guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah kita yang berpihak pada murid. Jadi sebentar saya akan memaparkan bagaimana itu filosofi Ki Hajar Dewantara di kehidupan sehari-hari kita yang dapat diterapkan. 2, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang perilaku budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar bangsa Pancasila. Jadi di sini kita akan melakukan refleksi bagaimana itu budaya positif dalam pendidikan dan untuk menciptakannya yang berpihak pada profil pelajar Pancasila. 3, guru dapat memahami peranannya yaitu untuk membentuk budaya positif dengan menerapkan konsep budaya positif. Jadi ada 3 yang kita ingin capai. Dan di sini filosofi pendidikan Ki Hajar. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita perhatikan ada kata menuntun. Di sini diartikan kata menuntun itu mempunyai makna yang banyak sekali, makna yang penting luas. Jadi kita di sini dalam kata menuntun kita itu guru pendidik itu diibaratkan seorang petani. Bagaimana diibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani? Seorang petani itu mulai dia merawat tanamannya sampainya dia bercocok tanam. Bagaimana itu tanaman yang dia tanam
dan tempatnya bagaimana dia bercocok tanam dengan baik. Jadi kita di sini sebagai guru atau pendidik kita harus memperhatikan bagaimana kondisi tanaman yang kita tanam. Ya. Jadi dalam konteksnya ialah bahwasanya pendidik itu diibaratkan seorang petani, sedangkan tanamannya adalah siswanya. Jadi bagaimana tanamannya itu menjadi subur, berarti kita berikan pupuk, siram. Begitulah bagaimana anak-anak kita berikan ke depannya supaya anak-anak itu mencontohi teladan yang baik. Sekolah adalah tanah tempat bercocok tanamnya. Jadi itu tanahnya harus bagaimana tanahnya supaya bagus. Kita bagaimana contohnya di lingkungan keadaan kita. Bagaimana sekolah kita dengan kondisi yang kita laksanakan. Ya, lanjut di sini disiplin positif. Barangkali ibu-ibu, rekan-rekan teman, biasanya itu disiplin positif pernah pasti terbenak di pikiran ibu yang bagaimana itu disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita di sini perhatikan kata biasanya itu kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Artinya kita sebagai guru itu biasanya kita terpaksa melakukan pekerjaan itu bahwasanya saya akan mendapat hukuman. Begitu juga kembali kepada anak-anak. Anak-anak itu disiplin dalam kesehariannya. Maksudnya kesehariannya itu dia juga melihat bagaimana keadaan gurunya. Jadi biasanya itu guru, biasanya itu siswa melihat bagaimana keadaan gurunya, disiplinnya, bagaimana waktunya dia kehadiran ke sekolah. Yang kedua, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Dan di sini kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan bagaimana anak-anak itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita juga perhatikan bagaimana keadaan siswa kita. Sekarang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Begini, biasanya itu guru-guru melakukan disiplin, dia akan merasa akan mendapat misalnya sogokan atau bagaimana. Begitu juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu biasanya melakukan sesuatu tugas yang diberikan, biasanya dia akan merasa akan diberikan bagaimana dia penghargaan atau bagaimana. Jadi di sini untuk disiplin kita itu kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita disiplinkan diri, anak-anak itu menjadi contoh kepada gurunya. Jadi kita dalam konteksnya, kesimpulannya, konteksnya di dalam lingkungan sekolah kita, supaya lingkungan kita berkembang dengan baik dan budaya positifnya dapat diterapkan, itu kita lihat bagaimana keyakinan kita di dalam menerapkan disiplin positif. Dan juga di mana itu kita perhatikan di Hajar Dewantara trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan itu ada 3. Pertama itu ingasa sumber teladan, berarti di sini guru di depan memberi contoh. Jadi kita sebagai contoh, kita sebagai guru memberikan contoh kepada anak-anak. Dan 2, ingmaja mangungkasa, di tengah memberikan semangat. Dan 3, tutwira handayani. Jadi tutwira handayani di sini adalah di belakang memberi dorongan. Kita sebagai pendidik memberikan dorongan anak-anak agar semangat dalam menjalankan tugas dan menjalankan pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita perhatikan
terlalu efektif. Jadi sekolah kita belum terlalu efektif. Mudah-mudahan kedepannya setelah kita mengadakan sosialisasi atau pengimbasan kepada ibu-ibu semua rekan-rekan guru sekalian bisa menerapkannya di sekolah kita. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Ya, masih perlu. Jadi tanggung jawab siapa ini? Kita semua. Ya, alhamdulillah. Jadi ini disiplin positif adalah tanggung jawab kita semua sebagai supporter di sekolah kita. Jadi semua berperan penting. Kita sama-sama berkolaborasi bagaimana sekolah kita ke depannya menjadi sekolah yang baik dan unggul. Ya, dengan berpacu kepada visi sekolah kita. Dan juga kita ingat bagaimana kita peranan kita sebagai guru. Jadi kita ingat itu apa peranan kita sebagai guru? Kita berperan berkolaborasi dengan teman-teman. Di sini berkolaborasi adalah adanya kerjasama yang baik antara teman-teman. Dan juga di sini kita bisa coach. Bagaimana coach dengan rekan teman yang di luar. Ya. Kita perhatikan ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di benak Anda? Ya, apa yang terbenak di benak Ibu apabila melihat kata disiplin? Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Apa lagi? Jadi kalau kita melihat kata disiplin, pasti yang terbenak di benak kita adalah tepat waktu. Tepat waktu. Bagaimana saya untuk disiplinkan dengan menggunakan tepat waktu? Jadi kita yang perhatikan bagaimana diri kita supaya bisa tepat waktu dalam menjalankan tugas yang kita laksanakan. Dua, teratur, tertib, dan taat pada aturan. Jadi kita sebagai rekan guru serta Bapak Ibu guru kita taat pada aturan sekolah, karena kita sudah ada pemimpin yang ada di sekolah kita melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kita perhatikan ada kata hukuman. Ini hukuman tanda kali. Ini hukuman sebenarnya jika bisa kita lakukan itu hukuman kepada anak-anak. Bagaimana kita? Sebelumnya saya menjadi calon guru penggerak, itu hukuman itu biasanya saya terapkan kepada anak-anak apabila anak-anak tidak mengerjakan tugasnya. Tapi alhamdulillah setelah kita mempelajari terapan bagaimana kita kepada anak-anak dengan tidak memberikan hukuman. Jadi kita sebagai guru itu menuntun bagaimana anak-anak itu bisa berkembang dan juga beride bagaimana idenya ke depan. Jadi kita itu seorang guru, bagaimana itu anak-anak kita perhatikan ke depannya. Karena itu kita kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana itu anak-anak itu kontrak di filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada kontrak alam dan kontrak sama. Di mana itu kontrak sama? Itu kontrak sama itu ada pada anak-anak sendiri pada dirinya. Sedangkan itu kontrak sama yang dia memang secara lahir memang sudah ada seperti kertas yang tersamar-samar. Jadi kita sebagai itu, jadi kita seorang pendidik mengisi bagaimana itu anak-anak bisa ke depannya. Jadi kita sebagai pendidik tidak tuntun, tapi kita menuntun. Jadi saya harap kepada ibu-ibu, rekan-rekan teman sekalian, itu hukuman itu kalau bisa secara berangsur-angsur dijalankan. Karena ini memang filosofi Ki Hajar Dewantara tidak bisa kita sekali-sekali menghukum kepada anak-anak. Sekarang kita perhatikan teori kontrol Dr. William Fessel. Di sini teori kontrol Dr. William Fessel. Jadi sebelumnya saya lanjut, saya dengan teman-teman bisakah kita anggap dua orang berhadapan, anggaplah kita sedang mempunyai berlian. Kita bisa contohkan bagaimana? Contohkan, anggaplah kita mempunyai berlian. Terus teman kita mau ambil. Bagaimana kita
mempertahankannya. Iya. Apa? Bagaimana kita contohkan? Ayah. Ya, bisa coba. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Mau merebutnya dari saya? Anda perlu, jadi bisa teman bisa bantu. Yang lain teman-teman bisa mencoba. Gitu. Iya. Iya. Jadi punya bagian nih. Ya, teman yang lain juga di bawah bisa mencoba. Jadi tugas adalah mencoba dengan segala cara bagaimana tangannya itu bisa dikelap di kepala. Begini beda. Jadi Kita lakukan. ya Bayangkan terus. Nah, kita perhatikan teman-teman rekan-rekan guru bagaimana posisinya di sini. Ibu Fatma yang mempertahankan sedangkan Ibu Haryati walaupun Iya. walaupun pencuri atau yang memeras pasti Ibu Fatma yang bertahan. Bertahan sekuat tenaga. Ya, terima kasih Bu. Iya. Jadi tadi teman kita sudah memperagakan bagaimana dia mempunyai berlian atau barang yang berharga. Dia ada yang mau ambil. Bagaimana? Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Yang punya berlian. Iya, yang punya berlian. Jadi yang punya berlian walaupun Iya. bagaimana. Iya. Iya. Jadi Apapun yang terjadi. apapun yang terjadi. Jadi di sini apapun yang terjadi dia tetap mempertahankannya. Nyawa melayang. Contohnya walaupun ada contohnya kembali kepada kita. Walaupun ada apa-apa yang terjadi di sekolah kita sebagai kontrol bagaimana kita menghadapi masalah ke depannya. Jadi walaupun penjahat warga kita yang memegang kendali harus bagaimana mempertahankannya. Seperti pun juga dengan keadaan kita di sekolah ini. Ya, jadi jawabannya kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Itu tergantung dari kita pribadi kita masing-masing. Jadi ini tergantung kepada diri kita masing-masing. Anggap juga di anak-anak. Kita di peserta didik itu kita kontrol bagaimana itu anak-anak dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru yang berperan bagaimana anak-anak itu bisa belajar, bagaimana anak-anak menerima pelajaran. Jadi kembali ke kita sendiri. Jadi teori motivasi berlaku dan Sonkeser. Jadi kita perhatikan motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang dari kita. Dorongan yang dari kita. Bagaimana? Dorongan yang baik secara nampak dari kita. Jadi dalam teori motivasi berlaku dalam Sonkeser kita mempunyai 3 untuk menghindari hukuman. Jadi kita perhatikan di sini untuk menghindari hukuman. Kita anggaplah sebagai kita memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak itu merasa mengerjakan tugas yang kita berikan. Dia seakan apabila saya sudah selesai berarti biasa saya mendapat hukuman. Iya. 2, mendapat imbalan dan penghargaan. Mendapat imbalan dan penghargaan. Anak-anak itu atau peserta didik kita itu melaksanakan tugas yang kita berikan itu biasanya dia akan buatannya tugas saya yang selesai ini akan mendapat imbalan. Jadi ada motivasinya. 3, untuk menjadi pribadi yang diinginkan, menghargai diri sendiri, yakin dengan nilai kebajikan universal. Jadi kita sebagai pribadi kita menghargai diri kita sendiri dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita kembali lagi kepada kita diri sendiri. Kalau tadi kan contohnya ke anak-anak, bagaimana kita sebagai pendidik. Jadi sebagai pendidik itu untuk menghindari hukuman, biasanya kita melaksanakan tugas merasa nanti saya merasa bagaimana sama kepala sekolah. Kita biasanya melaksanakan secara terpaksa apabila akan melakukan segala sesuatu yang diberikan sama kepala sekolah. Atau kita biasanya akan merasa
bisa kita terangkan di sini. Iya. Iya, jadi motivasi yang ketiga itu menjadi pribadi yang diinginkan atau dihargai diri sendiri. Gimana? Untuk menjadi pribadi yang diinginkan, maksudnya di sini kita sebagai guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang kita laksanakan. Memang kita melaksanakan tugas karena ini memang kewajiban saya, bukan secara keterpaksaan. Iya, bukan secara keterpaksaan. Jadi kita melakukan tugas karena ini memang adalah tanggung jawab saya seorang pendidik. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrim. Jadi kita perhatikan di mana di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan bagaimana anak-anak kita memiliki disiplin dalam bentuk kontrol dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini biasanya mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi itu keyakinan kelas sebenarnya kalau saya sudah laksanakan di kelas keempat di kelas 6 dengan mengadakan kesepakatan kelas dulu. Maksudnya kita sebelum masuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bagaimana kita menerapkannya kepada anak-anak ya. Kita sebentar Ibu perjelas sebentar bagaimana itu keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Jadi di sini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 motor? Ini termasuk keyakinan atau peraturan? Iya, ini adalah peraturan. Contohnya bagaimana? Seorang menggunakan helm itu memang sudah aturan bahwasanya itu menggunakan helm itu wajib sebagai pengendara. Tapi apabila kita sudah yakini pada diri kita sendiri bahwasanya walaupun tidak ada aturan penggunaan helm, kita merasa yakini bahwa tanpa menggunakan helm itu akan menjaga keselamatan diri kita. Jadi kembali ke diri kita dengan keyakinan, jadi bukan peraturan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi ini termasuk peraturan. Bagaimana? Kita ingat sebelumnya waktu COVID, mana COVID itu kita diharuskan menggunakan masker. Baik kita kemana-mana menggunakan masker. Itu adalah aturan, tidak bisa dijalahi, kita harus laksanakan. Sedangkan kalau kita kembali keyakinan kita, bagaimana seumpamanya saya tidak menggunakan masker? Bagaimana? Pasti bagaimana? Kita akan mendapatkan dampak negatifnya. Iya, kita akan mendapatkan dampak negatifnya sendiri. Jadi itu keyakinan kita. Walaupun kita tidak disuruh bahwa peraturannya bahwasanya kita pakai masker, kalau memang sudah kita yakini, ya kita walaupun tidak perintah, kalau kita maksudnya kita yakini itu pasti akan terlaksana. Jadi di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret dan abstrak. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita perhatikan pernyataannya dengan mengacu pada pernyataan universal. Jadi apabila kita membuat kesepakatan kelas, bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas? Kalau kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Jadi kita bagi kepada siswa kertas-kertas. Ya, kesepakatannya dulu. Bagaimana kesepakatan kita kepada anak-anak? Contohnya bagaimana Ibu? Rekan teman, contohnya seperti datang tepat waktu. Iya. Ke sekolah. Iya,
Jadi nanti kita anak-anak satu persatu naik ke depan membuat kesepakatan kelasnya. Setelah itu kita kembali lagi ke keyakinannya bagaimana. Jadi anak-anak di situ peserta didik kita dalam membuat keyakinan kelas, biasanya itu ada yang sama, bahwasanya si A dengan si B sama keyakinan kelasnya, bahwasanya tepat waktu ke sekolah. Jadi caranya apabila ada yang sama, kita ambil baru kita gabungkan. Iya, kalau ada sama. Jadi apabila ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, kita bisa nanti ke bagaimana keyakinan kelasnya yang telah kita terapkan di kelas. Sekarang 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nanti kalau kita membuat kesepakatan kelas tak usah ya terlalu panjang-panjang ya, supaya anak-anak bisa mengingat apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya. 6. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwasanya semua peserta didik yang ada di kelas bisa berpendapat, mencurah pendapat masing-masing anak-anak satu persatu, menempel di papan bor apa keyakinannya. Ya, biasanya kita beli yang kertas kecil, baru tempel di dinding. Jadi nanti siswa. Jadi nanti kita lihat bagaimana keyakinan anak-anak. Ya. Sekarang bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi kita bisa perhari kembali. Ya, Bu, terima kasih. Jadi kita bisa tinjau kembali apabila memang itu cocok atau tidak. Ya, apa cocok atau tidak. Kita bisa tinjau kembali. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Di mana ada 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis. Artinya bersifat fisiologis itu makanan, bagaimana anak-anak, minuman, ya apa dia bisa bertahan hidup, misalnya kesehatannya bagaimana, rumahnya, ya. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kasih sayang dan atau kebutuhan untuk diterima. Di sini kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi di sini biasanya itu anak-anak biasanya butuh kasih sayang. Biasanya kalau di rumahnya orang tuanya sibuk. Jadi kita sebagai pendidik biasanya memperhatikan anak-anaknya apa bagaimana anak-anak. Jadi contohnya dalam pembelajaran anak-anak biasanya ada salah seorang siswa kita biasanya melamun di belakang. Jadi kita sebagai pendidik memanggil, iya. Kita tanya sebentar anak-anak, bagaimana nak keadaan dirinya? Kita sebagai guru merasa berteman dengan siswa kita. Ya. Ketiga, penguasaan kebutuhan kemampuan atas kemampuan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dihargai, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian komponen anak. Jadi anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi biasanya di sini anak-anak akan melakukan kesalahan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak. Jadi di sini anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu untuk banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh kepada orang lain. Jadi di sini 5 kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi
biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka, juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi anak-anak kebutuhan untuk merasa disenangi. Bagaimana kita sebagai pendidik anak-anak menerima di dalam kelas, bisa dia merasa senang menerima pembelajaran yang kita berikan. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai ada 5. Jadi kita sebagai guru itu harus memperhatikan bagaimana kondisi siswa kita dalam kelas. Kebutuhan bertahan hidupnya itu biasanya siswa kita di dalam pembelajaran dia loyo menerima pelajaran. Ya kita sebentar kita panggil, bagaimana nak di rumah. Biasanya anak-anak kata, saya tidak makan sebelum ke sekolah. Jadi kita sebagai guru memanggil siswa tersebut, baru kita memberikan bahwasanya sebelum ke sekolah sarapan dulu. Bagaimana akibatnya kalau kita tidak sarapan ke sekolah, dalam pembelajaran kita tidak mampu menerima pelajaran yang diberikan sama guru. Jadi kita perhatikan bagaimana kebutuhan dasar anak-anak kita. Jangan anak-anak kita di kelas biasanya loyo, kita sebagai guru biasanya menghati. Kenapa ini Adi? Kenapa dia tidak menerima pelajaran? Tidur saja. Jangan begitu. Kalau bisa dihilangkan itu, kita perhatikan atau kita panggil anak itu, bagaimana itu anak itu dengan kebutuhannya. Kita tidak tahu anak-anak bagaimana kebutuhan dasarnya. Ya. Sini kita posisi kontrol. Jadi di sini 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, dan teman, 4 pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Tapi ibu-ibu atau teman-teman sekalian, kita perhatikan dulu ini ada 5 posisi kontrol. Tapi sebelum saya lanjut, bisa ibu kita lihat video yang saya tayangkan ini. Bagaimana kita bisa perhatikan bagaimana posisi kontrol yang kelima ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan
sana Pato. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren,
kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat Perhatikan teman-teman rekan guru sekalian, tadi kita telah melihat video 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang mana ibu biasa laksanakan di kelas? Ya, setelah saya. Yang pertama. Ya. Yang pertama. Biasanya bagaimana kepada anak-anak? Kalau saya sih yang kedua. Iya, karena anak kelas 1 tidak bisa terlalu dikasari. Kita yang kedua sama yang berteman itu. Di situ kan kita tidak bisa, anak kelas 1 itu kan dia kalau kita kasar, kita tegasin sekali itu langsung dia takut karena dia pikir bukan orang tuanya. Iya, jadi kita kebanyakan memujuk dan memberi saran-saran, memberi pengertian. Kalau dia sekali diganggu temannya tidak mau datang, kita bujuk dan kalau ada yang ganggu nak kasih guru supaya nanti guru yang ikut temannya. Nah banyak yang begitu, laporan dia sama orang tuanya ada yang ganggu mama di sekolah, dia mau ke sekolah, ya kita tanyakan guru apa temannya, karena ada sekolah ada katanya yang nganggu pukul ki, ya, saya tanyakan ke orang tuanya sudah datang, nah, saya kasih tahu, saya ajarkan gitu. Ya, kalau yang terlambat itu biasa saya tegurnya
ya kasih saran. Bilang terlambat bangun Bu. Dia bilang ya tetap tidur nah, jangan begadang. Tidak apa? Ya itulah intinya kita ya kelas 1 itu yang tidak bisa dikasari. Ya apalagi kita sekarang merdeka belajar ini tanya. Iya spesial arka itu sih. Begitu saja. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu adalah guru kelas 1. Jadi dia pilih posisi kontrol kedua, di mana posisi kontrol pembuat merasa sebagai teman. Jadi dia dengan siswanya merasa dekat. Bagaimana anak-anak itu supaya bisa dalam pembelajaran dia tertarik karena gurunya dianggap teman, bukan musuh. Iya. Jadi kalau kelas tinggi bagaimana? Posisi kontrol yang mana yang nggak bisa diterapkan biasanya? Iya, pengalaman saya di kelas tinggi, yaitu di kelas 5. Mohon maaf sebelumnya, posisi kontrol yang pertama. Karena kita sebagai guru ya bersifat manusiawi ya. Kalau kita sudah memberikan semua yang peraturannya sudah dikasih tahu, ininya semua diberitahu, setiap hari selalu kita ulang-ulang semua tentang keterlambatan apa begitu. Tapi kalau ada yang mengulang lagi, ya seperti itu kita posisi kontrol yang pertama. Ya, terima kasih guru kelas 5, di mana dia memilih posisi kontrol hukuman. Jadi di sini dia memberikan hukuman kepada anak-anaknya apabila mereka tidak melaksanakan tugas. Jadi sekiranya bisa hukuman itu ditinggalkan. Iya, setelah penerapan budaya positif, kita berikan bagaimana anak-anak bisa memberikan bimbingan tanpa dengan hukuman. Iya, kita guru menuntun anak-anak. Iya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik harus menuntun. Iya, jadi dapat refleksi atas tindakannya, guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari Jadi saya lupa Ibu. Jadi dalam 5 posisi di sini ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer dan pemantau. Di sini kalau 5 posisi kontrol di sini yang stabil itu adalah yang mana Ibu? Yang stabil. Iya, yang kita sebagai guru bagaimana? Iya sebagai manajer. Iya. Sebagai manajer. Kita sebagai manajer itu bagaimana? Mudah-mudahan kita semua guru-guru di sini bisa sebagai manajer kepada anak-anak didiknya. Di mana sebagai manajer kita menuntun anak-anak, mendidik dan anak-anak bisa merdeka belajar. Di mana anak-anak merdeka belajar dengan bagaimana dia bisa berkreatif, mempunyai ide. Ya, jadi kita perhatikan. Jadi sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini dalam segitiga restitusi, apabila anak-anak ada salah seorang anak kita melakukan keyakinan, kita panggil anak itu, kita panggil ke ruangan kelas atau ke kantor, kita tanya anak, memvalidasi tindakannya. Nah, apa itu tadi yang kita kerjakan benar? Ya, pasti anak-anak salah Bu, salah. Apa membuang sampah itu salah? Jadi nak, jangan lagi membuang sampah. Iya sembarangan. Jadi anak-anak iya Bu. Ya. Sekarang validasi yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Apa alasannya nak kita membuang sampah sembarangan? Biasanya anak malas mabuk banget, langsung dia buang sembarangan. Tidak ada tempat sampah dia lihat, sembarang dia buang. Jadi kita sebagai pendidik memanggil anak, bagaimana nak? Bahwasanya itu membuang sampah itu tindakan yang salah. Bagaimana kita dengan membuang sampah itu nak akan menjadi
keadaan lingkungan kelas kita akan menjadi kotor. Jadi kita ada 3. Sekarang menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Maksudnya kita memiliki motivasi dari dalam diri kita, di mana seumpama anak-anak kita melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan. Kita tanya anak-anak itu, nah, bagaimana dengan keyakinan kelas kita yang kita terapkan? Apa kita sudah yakini? Kita kembalikan kepada anak-anak. Iya Bu, saya sudah yakini bahwasanya dengan membuang sampah itu dilarang. Jadi meyakini dengan segala sesuatu yang kita telah laksanakan di kelas kita, dengan melaksanakan keyakinan kelasnya, dengan melaksanakan dengan segitiga restitusi, dan juga kembali ke posisi kontrolnya bagaimana anak-anak. Nah, ini kita dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin, tapi biasanya juga itu 2 yang terlaksana. Jadi kalau bisa dalam segitiga restitusi 3 ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan harus seimbang. Ya. Jadi di sini ada contoh segitiga restitusi yang saya telah laksanakan ke siswa saya di kelas 6. Mohon ibu guru-guru perhatikan. Jadi tadi ada contoh penerapan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi yang telah saya laksanakan itu bukan dalam pelaksanaan upacara. Pelaksanaan upacara, anak-anak itu lupa pakai atribut ke pagi-pagi ke sekolah. Dia cepat datang, cuma dia tidak lengkap. Jadi saya tanya, bagaimana nak? Kenapa tidak pakai topi? Oh saya lupa Bu, kenapa nak? Tadi malam saya terlambat bangun Bu. Jadi saya lupa memasukkan alat atribut di kelas, kelengkapan sekolahnya. Jadi kita nak ingat bagaimana kalau kita sebelum malam itu kita perhatikan dulu apa-apa yang kita persiapkan ke sekolah atributnya. Jadi kita perhatikan kan juga di dalam kita juga tanyakan bagaimana keyakinan kelasnya. Apa dengan kita terlambat ke sekolahnya? Bagaimana itu? Kita masih ingat dengan keyakinan yang telah kita buat? Iya Bu. Jadi nak, kalau kita ingat keyakinan bahwasanya kita tidak bisa
terlambat sekolah, ya Bu, jadi jangan lagi mengulang. Jadi anak secara tanpa sadar itu anak-anak akan berubah. Bagaimana budaya positifnya dengan dia lagi tidak terlambat datang ke sekolah dan juga memperhatikan atribut-atribut yang perlengkapan untuk pelaksanaan upacara. Jadi terima kasih Bu. Jadi di sini Guru Bergerak Indonesia Maju. Tapi sebelum saya tutup pemaparan pengimbasan budaya positif ini, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ya. Ibu di sini, Ibu bertanya bagaimana penerapannya itu kodrat alam dan kodrat zaman bisa jadi pertimbangan keduanya. Jadi kita perhatikan di sini, di mana itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan menuntun itu tidak, kita kembali lagi itu kepada kodrat alam dengan kodrat zaman, di mana itu kodrat alam berkaitan sifat dan bentuk lingkungan hidup di mana anak itu berada. Ya. Jadi kedua kodrat zamannya, jadi berkaitan dengan isi dan irama. Jadi artinya bahwa setiap anak itu membawa mempunyai sifat atau bawaan atau karakter yang tentunya masing-masing mempunyai sifat atau karakter. Jadi tentunya kita masing-masing sebagai guru, kita tidak terlepas dari sifat dasar tadi, bahwasanya kita membimbing anak bagaimana anak itu menjadi anak yang bisa merdeka belajar. Dan merdeka belajar artinya kebebasan anak untuk mengembangkan bakatnya, bagaimana anak itu mengembangkan idenya. Jadi kita perhatikan kodrat alam dengan kodrat zamannya. Jadi di dalam suatu lingkungan sekolah itu, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya itu tidak sama dengan kodrat alam dengan kodrat zamannya. Kita kembalikan kepada diri masing-masing sekolah kita. Ya. Jadi sedangkan kodrat zaman itu biasanya itu dianggap sebagai kertas yang masih samar-samar. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa seperti kertas yang samar-samar, kita sebagai guru tinggal bagaimana kita membimbing anak itu supaya anak-anak itu bisa melaksanakan mempunyai ide kreatif. Kita tinggal mengisinya, jangan kita tuntun anak-anak. Ya, jadi itu Bu, terima kasih. Ya, tidak ada lagi. Jadi tadi alhamdulillah teman kita sudah mengajukan pertanyaan. Jadi di sini juga kita perhatikan tadi nilai dan pertanyaan nilai kebajikan atau universal. Jadi kita perhatikan tadi pertanyaannya teman itu, nilai dan kebajikan universal adalah sifat manusia yang mempunyai tujuan atau mulia yang ingin dicapai. Jadi saya tadi menjelaskan bahwa nilai atau kebajikan universal. Jadi Ibu berarti tadi bertanya-tanya apa itu nilai dan kebajikan. Jadi sebelumnya saya menutup itu nilai kebajikan adalah kita nilai-nilai sikap atau positif, nilai kebajikan positif. Contohnya itu profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. 6. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6. Ya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, bernalar kritis. Iya, ketiga apa lagi Bu? Gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan berkebinekaan global. Jadi itu termasuk tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus ingat itu, kita terapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita menuju ke dalam nilai-nilai kebajikan. Itu tanggung jawab, kejujuran, kerjasama. Itu sudah termasuk juga nilai dan kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai yang nilainya positif itu yang dibilang nilai kebajikan. Jadi tadi saya menjelaskan bahwasanya nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu berpaku dengan profil Pancasila. Ya.
Jadi terima kasih Bu. Tadi saya sudah memaparkan atau pengimbasan budaya positif, di mana ini saya sebagai calon guru penggerak mengimbaskan kepada teman-teman kita sharing. Ya, jadi terima kasih banyak kepada Bapak profesional yang sempat hadir dalam kelas ruangan ini, dan terima kasih sebanyak-banyaknya guru hebat yang hadir dalam pelaksanaan budaya positif, dan mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan di sekolah kita dengan kesimpulannya merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Iya, insya Allah kita bersama-sama mewujudkan sekolah yang sekolah yang berbudaya positif. Amin. Iya, amin. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Ahmad dari Sekolah SD Impres Belang. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan tentang budaya positif, itu sangat bagus sekali diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positifnya untuk siswa dan siswi di sekolah kita. Karena masih banyak siswa yang di sekolah ini yang mereka itu disiplinnya bukan dari dalam dirinya sendiri, tetapi hanya karena dengan adanya faktor X. Faktor X di sini siswa-siswi kita itu takut akan melanggar atau disiplinnya tidak bagus karena dia merasa akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah. Jadi di sini dia tidak disiplinnya itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru, hal tersebut sangat baik kita terapkan di sekolah karena kita cari tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa, apakah akan memberi hukuman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku, prinsip bagi siswa dan juga diri kita sendiri. Dan semoga dengan adanya destinasi budaya positif ini yang diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita untuk siswa dan siswi berkarakter sesuai harapan kita bersama. Sekian dari saya, itu sedikit komentar dari saya akhiri, dan apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabila. Saya dari siswa kelas 6 SD Impres Belang. Selama ini Ibu Asriani telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Ibu Asriani di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatkan bersama saya. Merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya bersama teman-teman bisa belajar nyaman, aman, dan tentunya saya bahagia. Dengan keyakinan kelas akan tercipta budaya positif. Terima kasih Bu Asriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.